Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya malam ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua insyaallah diberikan keberkahan di bulan Ramadan. Panjang usia kita bisa berjumpa Ramadan tahun ini alhamdulillah, dan sampai berjumpa di Ramadan tahun-tahun yang berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya hormati, yang saya muliakan Bapak Dubes, Bapak Andri Hadi. Kemudian yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Bahtiar dan segenap keluarga besar KPMI Belgia semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya jadi orang-orang yang bersaudara di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini nggak nyangka nih, jadi mungkin bisa jadi kakek-kakeknya Pak Dubes ini sama kakek-kakek saya dulu teman main mungkin selama ada di Sewon di Hadramaut sana. Alhamdulillah bisa berjumpa di sini. Tadi Pak Bahtiar sudah menyampaikan biografi singkat kami. Jadi memang kami keturunan Yaman, tapi kami tetap paspornya paspor Indonesia. Karena dari kecil kami lahir di sini, ayah kami lahir di sini, kakek kami pun juga lahir di sini di Garut. Kita semua tetap keturunan Yaman, namun kewarganegaraan Indonesia. Alhamdulillah kita cinta dengan negara ini karena ini negara yang luar biasa. Begitu juga orang-orang Hadramaut, subhanallah, mereka yang hijrah dari Yaman ke Indonesia itu mereka semuanya benar-benar menjadi orang-orang yang cinta tanah air. Bahkan nggak sedikit di antara mereka yang menjadi pahlawan-pahlawan nasional. Sebagaimana Husin Al-Mutahhar itu, kemudian dan juga banyak lagi yang lainnya. Lanjut kita tentang amal utama Ramadan. Jadi kalau kita sudah bicara tentang amal, maka amal itu dibagi menjadi dua. Amal itu ada yang namanya amal badan, zahir, ada namanya amal batin, amalnya hati. Amalnya badan dan amalnya hati ini nilainya tentu berbeda. Amalnya badan luar biasa pahalanya. Namun amalnya hati ternyata lebih luar biasa lagi. Sekarang kita mengkaji amal badan dulu. Apa sih amal-amal utama sepanjang bulan Ramadan? Tentunya ini bulan yang istimewa. Anda bisa bayangkan amal sunnah mendapatkan pahala seperti wajib. Sedangkan amal wajib dilipat gandakan sampai 70 kali. Anda bisa bayangkan seandainya ada satu perusahaan dan perusahaan itu mengumumkan hari ini tanggal sekian, hari sekian, karyawan yang masuk kerja akan mendapatkan gaji 70 kali lipat. Itu kira-kira ada yang bolos apa enggak itu karyawannya? Tentu enggak ada ya. Semuanya pasti akan berangkat bergegas dengan penuh semangat. Kemudian setelah itu mungkin sakit pun berangkat. Saya mungkin kalau sampai maaf nih, pakai infus berangkat 70 kali lipat, nggak nanggung-nanggung nih. Itu umumnya ya, kita amal wajib dilipat gandakan 70 kali. Belum lagi ada Lailatul Qadar. Nanti juga akan kita bahas Lailatul Qadar seperti apa. Jadi kita akan bahas urut dulu, amal zahir itu amal-amal utama seperti apa. Kemudian satu, kondisi batiniah kita yang harus kita bangun, kita didik selama kita itu berpuasa di bulan Ramadan. Ini juga penting. Karena mau nggak mau, orang itu yang dapat Lailatul Qadar, yang amal Ramadannya itu diterima sama Allah, itu nanti efek terbesarnya bukan sekedar amal zahirnya aja, tapi juga hatinya. Kondisi hatinya itu ada satu perubahan begitu. Sekarang kita akan bahas dulu urut dari amal zahir. Jadi ada banyak amal istimewa selama bulan Ramadan. Yang pertama diantaranya adalah menyegerakan berbuka ketika telah yakin terbenam matahari. Ya, menyegerakan berbuka ketika telah yakin terbenam matahari. Ini kalau kita di Indonesia kan biasanya dengar suara azan. Kalau di Belgia saya nggak tahu, itu pakai jam untuk tahu terbit matahari atau ada suara azan juga mungkin di Belgia. Pakainya yang mana ini? Untuk Belgia itu. Ada azan ya? Dari handphone. Oh, dari handphone. Tapi itu untuk terbenam mataharinya akurat ya Pak ya itu ya? Oh Masya Allah, hebat Masya Allah. Jadi yakin terbenam matahari maka kita menyegerakan berbuka. Itu adalah ada hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu Nabi SAW bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul futura wa akharus suhur. Umatku ini selalu dalam keadaan baik selama umatku ini mau menyegerakan berbuka dan mau mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur tapi juga ya masih normal ya. Jangan sudah adzan masih makan, ini sudah kebablasan kalau ini. Jadi yang masih normal begitu. Kemudian juga ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ada hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitran. Hambaku yang paling aku cintai adalah hambaku yang menyegerakan berbuka puasa. Jadi begitu kita ini yakin, sudah terbenam matahari, maka hendaknya kita segera berbuka puasa. Tentunya makna berbuka itu membatalkan dengan makan kurma, ya, bukan terus makan berpiring-piring, enggak, bukan itu. Bahkan sekarang kalau ada yang nanya, Habib, sholat maghrib dulu atau berbuka dulu? Nah, gimana ini? Yang sunnah yang mana ini? Nah, justru sunnahnya itu adalah berbuka dulu. Nah, karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di situ Anas bin Malik menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubatin qabla yusalliya. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu membatalkan puasa makan beberapa kurma sebelum beliau itu mengerjakan sholat maghrib. Jadi kalau ada yang nanya, kita ini sholat maghrib dulu atau buka puasa dulu, maka jawabannya mari kita buka puasa dulu. Mungkin beberapa butir kurma untuk membatalkan puasa kita dan agar kita mendapatkan keutamaan orang yang menyegerakan berbuka puasa, baru setelah itu kita sholat maghrib, dan setelah itu terserah. Mau langsung makan besar boleh, ada yang makan besarnya setelah tarawih juga, silahkan masing-masing sesuai dengan tradisi dan kebiasaan yang ada di rumahnya dan ada di daerahnya sendiri-sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, jadi ini kita dari berbuka sampai sahur nih nanti ini aktivitas. Menyegerakan berbuka, yaitu membatalkan puasa dulu, berbuka dulu, baru sholat maghrib. Sholat maghrib nanti bebas ya, mau makan apapun juga boleh. Nah, pertama kali yang kita gunakan untuk membatalkan puasa, itu yang paling sunnah adalah kurma. Nah, kenapa kok kurma? Para ulama menerangkan hikmahnya, puasa itu kadang orang lemah, lemes. Kurma ini yang mengembalikan energi. Nah, para dokter pun juga menjelaskan, kadar gula yang ada di dalam kurma itu sangat cepat untuk dikonversi menjadi energi ke dalam tubuh. Jadi orang itu bis dia lapar, dia langsung kemasukan kurma, langsung ada energi tubuhnya. Ya, kenapa? Karena kadar gula yang ada di kurma itu sangat cepat untuk dikonversi menjadi energi ketika orang itu berbuka puasa. Bahkan saya pernah lihat penelitian, ada salah satu dokter di Oman, profesor di Oman itu sampai meneliti, kenapa kok ganjil? Diteliti ternyata subhanallah, ketika kurma itu dimakan ganjil, itu efek energi itu akan lebih besar dibandingkan ketika dimakan dalam keadaan jumlahnya itu genap. Ada waktu itu juga alasannya juga saya nggak sempat baca utuh, tapi yang jelas profesor itu yang dari Oman itu Muslim itu menuliskan seperti itu kurang lebih. Jadi kita menyegerakan berbuka sebelum sholat maghrib, kemudian setelah itu berbuka dengan kurma itu, dan kurmanya itu ganjil ya. Kemudian setelah itu, sunnah yang berikutnya, dan ini sering dilupakan, yaitu jangan melupakan doa di saat kita berbuka puasa. Nah, jangan melupakan doa di saat kita berbuka puasa. Doa di saat berbuka puasa itu luar biasa. Nah, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan, inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watun ma turat. Ada riwayat lagi, lis-shaimi 'inda iftarihi da'watun mustajabatun. Intinya, kurang lebih kedua hadis ini maknanya sama. Untuk orang yang berpuasa, saat dia berbuka itu ada doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita tuh berbuka puasa, tetap Allahumma lakasum itu kita baca, itu kan doa sunnah. Namun kalau kita mau doa untuk hajat-hajat kita, bagus. Nah, ini hadisnya nih. Nah, orang ketika berbuka puasa dia berdoa, maka insya Allah doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, doanya bebas ya, kan macam-macam. Ada yang senang doanya itu dhahabadh dhama'u wa abtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ada yang senang doanya Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Bagus semuanya. Nah, doa-doa itu semuanya bagus semuanya. Doa-doa itu semuanya, masya Allah. Begitu. Itu apa? Ketika akan berbuka puasa ya. Ketika akan berbuka puasa. Kemudian setelah itu, amal yang istimewa juga adalah memberi makan orang yang berbuka puasa. Memberi makan orang yang berbuka puasa. Itu juga mendapatkan pahala yang luar biasa. Kan dikatakan barang siapa man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa dan ngasih buka, maka pahalanya dia itu diberikan kepada orang yang ngasih, tapi dia nggak berkurang. Jadi dia dapat double. Pahala dirinya dapat, pahala orang yang dia kasih makanan pun juga dapat. Masya Allah, ini keutamaan orang yang memberikan buka puasa kepada orang lain. Gitu. Kemudian juga yang penting juga jangan pernah dilupakan juga adalah jangan lupa mengerjakan sholat tarawih. Karena yang dimaksud man shoma Ramadan wa qamahu, barang siapa puasa Ramadan dan berdiri di bulan Ramadan ibadah, disebut ibadah khusus Ramadan adalah sholat tarawih. Jangan lupakan sholat tarawih. Sunnah kita mandi sebelum mengerjakan sholat tarawih. Setelah itu laksanakan sholat isya. Setelah sholat isya jangan lupa ba'diyah isya. Nah ini orang sering lupa. Kadang-kadang orang nggak ba'diyah isya nyimpen energi buat tarawih katanya. Ini salah fatal, maaf ini salah fatal, benar-benar salah ini. Kenapa kok salah? Iya, karena ba'diyah isya itu sunnahnya sunnah mu'akkad, hampir nggak pernah ditinggalkan sama Nabi. Nah derajat kesunahan tarawih itu di bawahnya ba'diyah isya. Jadi derajatnya tarawih mesti di bawahnya ba'diyah isya. Ya misalkan orang tuh harus memilih, saya ba'diyah isya atau tarawih? Ya ba'diyah isya, kenapa? Derajat sunnahnya lebih tinggi. Jadi kita sholat isya, kemudian kita sholat ba'diyah isya, kemudian setelah itu baru laksanakan sholat tarawih. Terserah mau 8 boleh, mau 20 boleh, yang penting sholat tarawih. Begitu. Setelah sholat tarawih, laksanakan sholat witir. Laksanakan sholat witir, begitu. Laksanakan sholat witir. Kemudian setelah itu, untuk sholat witir, bawanya yang penting ganjil ya. Witir itu minimal 1, maksimal 11. Gitu. Maksimal 11. Jadi kalau Anda termasuk orang yang akan tidur dan bangun malam, maka bagusnya Anda habis sholat tarawih, mungkin Anda istirahat aja, pulang aja. Nanti Anda tidur, nah Anda nanti bangun malam, sebelum Anda sholat laksanakan sholat witir 3 rakaat atau berapa yang Anda mau, pokoknya jumlahnya ganjil, begitu. Kemudian setelah itu, jangan lupa pula yaitu makan sahur. Makan sahur itu juga hukumnya sunnah. Bahkan Nabi SAW mengatakan tasahharu fa inna fis suhuri barokah. Makan sahur karena sesungguhnya di dalam aktivitas makan sahur itu ada keberkahan. Kita pernah neliti, kenapa ya kok dikatakan ada berkah di dalam aktivitas makan sahur itu? Dikarenakan diantaranya karena ketika orang itu makan sahur, dia punya energi tambahan untuk Ramadan. Nah, kenapa makan sahur itu jadi mendatangkan berkah? Karena orang Ramadan itu nggak boleh puasanya sambil mengeluh, sambil marah, sambil ngomel, nggak boleh. Jadi jangan puasa Ramadan tapi ngomel terus, enggak. Kamu makan sahur, kenapa? Biar kamu punya energi, jadi kamu nggak gampang marah-marah, kamu punya semangat lebih untuk menunaikan ibadah itu. Maksudnya makan sahur semacam itu. Jadi ada keberkahan tersendiri ketika makan sahur. Ada keberkahan tersendiri ketika kamu makan sahur. Ya, kenapa? Kamu punya kesempatan itu. Yang kedua, kamu ngikuti ajaran Nabi. Sunnah Nabi SAW makan sahur. Dan yang ketiga, sahur itu waktu istimewa. Dalam hadis yang sahih, Imam Bukhari pun meriwayatkan hadis ini, sesungguhnya rahmat Allah itu turun ke langit dunia. Kemudian saya itu berseru, siapa yang mau minta akan saya kasih. Siapa yang punya hajat, yang mau doa akan saya ijabah, dan siapa yang istighfar akan saya berikan ampunan. Jadi
di sepertiga akhir malam Allah tuh ngasih tawaran. Yang punya hajat doa akan saya kabulkan. Yang dia itu mau minta akan saya kabulkan permintaannya. Yang mau istighfar akan saya ampuni semua dosa dan kesalahannya. Anda bisa bayangkan ya, Anda bisa bayangkan. Umpama ada orang kaya, kemudian setelah itu dia ngasih pengumuman. Besok jam 3 pagi yang datang ke rumah saya, minta apapun akan saya kasih. Minta rumah, saya kasih. Minta mobil, saya kasih. Minta tanah, saya kasih. Minta sawah, saya kasih. Kira-kira kalau seperti itu keadaannya, besok jam 2:30, kira-kira udah rame atau enggak rumahnya? Mungkin dari ba'da Isya udah rame itu. Sekarang Allah nawarin, yang doa saya kabulkan. Yang punya hajat akan saya penuhi hajatnya. Yang minta akan saya kasih permintaannya. Kenapa kok kita enggak memanfaatkan waktu itu untuk minta sama Allah? Kenapa? Kok sama orang kaya kok kita yakin, sama Allah kok enggak yakin kita? Nah, gunakan waktu itu untuk minta sama Allah. Jadi, waktu sahur itu istimewa. Anda bisa pakai untuk ibadah, Anda bisa pakai untuk berdoa. Bahkan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, saya tuh kalau ibadah siang senangnya banyak sholat, bukan banyak doa. Tapi kalau ibadah malam, bukan berarti nggak sholat ya. Saya lebih senang memperbanyak doa, bukan berarti nggak sholat. Kenapa? Karena doa itu nunjukkan hamba itu lemah, ngemis sama Allah, itu penting. Dalam hadis ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Orang itu kalau sudah terbiasa berdoa, maka ada mental dirinya itu nggak berdaya. Yang dia akan mengharapkan apapun juga, memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya jadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kasihan banyak orang itu kan sekarang kurang yakin sama Allah, nggak pernah berharap sama Allah, berharapnya sama makhluk. Akhirnya dikecewakan. Nah, kita jangan sampai jadi orang yang dikecewakan. Kita jangan sampai jadi orang yang dikecewakan. Ayo kita semuanya jadi orang yang insya Allah mendatangkan keberkahan kehidupan kita dengan banyak berdoa. Itu adalah memperbanyak sahur. Memperbanyak doa di waktu sahur, bukan memperbanyak makan sahur, bahaya. Makan sahur nanti bisa terlalu kenyang nggak setelah subuh akhirnya. Nah, kemudian setelah itu juga banyak amalan lain lagi, antaranya menghatamkan Quran, banyak membaca Al-Quran. Itu juga banyak mengkaji ilmu agama. Itu juga termasuk waktu-waktu yang istimewa. Waktu-waktu yang istimewa. Nah, di antara waktu istimewa juga yang sangat luar biasa yang ada di bulan Ramadan ini adalah Lailatul Qadar. Malam itu seperti 1000 bulan. 1 bulan 30 malam. Berarti 1000 bulan ada 30.000 malam. Satu malam yang mana apabila kita beribadah di malam itu, sholat kita di malam itu seperti kita sholat 30.000 malam. Sedekah kita di malam itu seperti kita sedekah 30.000 malam. Bacaan Quran kita di malam itu seperti bacaan Quran setara dengan 30.000 malam. Itu semuanya karena keutamaan malam yang istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Begitu. Ini malam yang luar biasa, dinamakan Qadar. Namakan Qadar itu artinya sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai. Jadi Lailatul Qadar maknanya adalah malam yang penuh dengan nilai. Imam Abu Bakar Al-Warraq beliau mengatakan Lailatul Qadar itu maknanya adalah ketika orang nggak punya apapun, nggak punya kehebatan apapun juga, ketika dia beribadah di Lailatul Qadar, maka dia menjadi hamba yang punya qadar, punya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah malam yang sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikatnya, menurunkan malaikat Jibril. Sampai Allah abadikan malam ini di dalam ayat suci Al-Quran. Dalam satu surat khusus, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul, di malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Kata-kata. Nah, Lailatul Qadar ini gimana? Kapan? Nah, dulu sebenarnya pertama kali ada Lailatul Qadar, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan Lailatul Qadar ada di malam ini. Ditentukan. Namun, ketika Nabi Muhammad SAW akan menyampaikan, jadi Rasulullah SAW itu keluar dari rumah mau menyampaikan Lailatul Qadarnya itu di malam keberapa. Sampai di depan masjid ternyata ada 2 orang yang berdebat. Suaranya terangkat tinggi.
Karena ada orang yang berdebat ini, maka tiba-tiba Nabi Muhammad SAW itu Allah SWT dijadikan terlupa gitu sama kapan Lailatul Qadarnya. Kata Nabi, saya ini keluar mengasih tahu kamu Lailatul Qadar. Cuma karena ada yang ribut ini, akhirnya ini hilang ini dari saya. Tapi ya mungkin ini yang terbaik untuk kalian ya. Pokoknya carilah di 10 malam terakhir. Riwayat yang lain Nabi mengatakan carilah di malam 29, 27 ataupun 25 Ramadan. Begitu. Tapi intinya Lailatul Qadar itu ada di seluruh bulan Ramadan. Bisa jadi malam pertama, malam kedua, pokoknya agar kita sepanjang malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga mengatakan tempatnya pun juga pindah-pindah. Jadi tahun ini malam 23, mungkin tahun depannya mungkin malam 21 atau mungkin tahun depannya lagi malam 27 dan lain sebagainya. Gitu itu Lailatul Qadar. Jadi malam yang sangat istimewa sekali. Di malam itu Allah memerdekakan banyak sekali hambanya daripada api neraka, memberikan pahala anugerah yang luar biasa. Dan terus Lailatul Qadar ini malam keberapa? Ya ulama punya jawaban masing-masing ya. Antaranya ada salah satu, ini ilmunya ulama ya. Jadi maaf ini bukan cocok logi. Ini bukan cocok logi, enggak. Ulama ada yang mengatakan begini. Lailatul Qadar itu disebutkan di surat Al-Qadar berapa kali? 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. 3 kali disebutkan. 3 kali. Lailatul Qadar ini kan 3. Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. 3 kali 9, 27. Kata para ulama, ini 27 kayaknya Lailatul Qadar. Dan kemungkinan terbesar Lailatul Qadar itu ada di malam 27. Ini bukan cocok logi, ini para ulama ada yang ijtihadnya seperti itu. Ada juga yang menghitung surat Al-Qadar itu ketika kata-kata hiya, salamun hiya hatta matla'il fajar, keselamatan hiya di malam itu. Hiya ini ternyata kata ke-27 dari surat Al-Qadar. Kata ke-27 dari surat Al-Qadar. Ada yang mengatakan 27. Ada pula yang mengatakan itu malam 21. Bagaimana Syafi'i, malam 21. Kenapa? Karena pernah Abu Sa'id Al-Khudri, beliau kelihatan Lailatul Qadar, kemudian saya tuh pagi harinya beliau sujud, tanahnya itu sudah bercampur dengan air. Artinya apa? Semalam itu gerimis. Dan ketika itu ada malam 21. Begitu. Nah, sekarang tanda-tanda Lailatul Qadar gimana, Beb? Oh, tanda-tandanya ulama punya tanda macam-macam ya. Malam itu enggak banyak suara anjing, enggak banyak suara keledai. Malamnya enggak dingin, enggak panas. Udaranya itu stabil. Siang harinya matahari bersinar tapi enggak menyengat. Intinya ini ketika tanda-tanda Lailatul Qadar ini, itu Imam Ibn Hajar itu mengatakan begini. Ini di dalam kitabnya mengatakan begini. Aktsaruha la tadharu illa ba'da an tamdiya. Paling banyaknya tanda Lailatul Qadar itu enggak muncul kecuali setelah berlalu. Jadi orang yang sudah mempelajari Lailatul Qadar itu tandanya semuanya tahunya pasti sudah lewat. Ya Allah, semalam Lailatul Qadar. Tahunya itu. Ya pokoknya kita insyaallah makmurkan waktu dalam beribadah, terutama 10 malam yang terakhir. Nah, sekarang saya mau menyampaikan satu hal yang sangat penting tentang amal hati ketika Ramadan. Tadi kita dengar ya, bagaimana Lailatul Qadar itu mau disampaikan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW mau menyampaikan kepada para sahabat, tapi karena ada perselisihan, maka nggak jadi. Artinya apa? Permusuhan itu ada sesuatu yang bisa menghilangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu enggak akan turun ke sekelompok kaum yang mereka itu hidupnya hanya isinya permusuhan. Makanya untuk menyambut Ramadan, jangan lupa bersihkan hati. Amal soleh tadi itu kita sebutkan semuanya gampang. Amal soleh kita kerjakan gampang, benar gampang. Tapi Anda jangan pernah lupa, kehilangan amal soleh itu juga gampang. Satu kali orang itu dengki itu memakan kebaikan seperti api makan kayu. Kan ngeri itu. Anda beramal sekian banyak tapi Anda dengki, ketika lihat orang bahagia Anda merasa susah, lihat orang susah Anda merasa bahagia, Anda terisi, naudzubillah min dzalik, mungkin terisi penyakit hatinya itu dengan dengki,
maka amal soleh Anda yang banyak itu akan hangus. Hati-hati dengan kedengkian. Intinya amal yang paling utama selain semua setelah tadi kita sebutkan adalah membersihkan hati. Nah, amal hati ini yang paling penting. Banyak mungkin saat ini sahabat-sahabat kita yang nggak bisa maksimal Ramadannya. Ada teman-teman kita yang jadi ojek online. Dia ketika malam nggak bisa taraweh. Kenapa? Karena orderannya lagi rame. Siang nggak ada yang order karena orang semuanya puasa mungkin. Malam orderannya rame. Dia harus memenuhi nafkah keluarganya. Biar keluarganya bisa hidup layak. Hingga dia kehilangan kesempatan untuk taraweh. Jangan kecil hati. Kebersihan hati Anda di malam hari itu, Anda berniat saya nggak mau maksiat kepada Allah di malam ini. Sekalipun Anda tidak bisa banyak mengerjakan ketaatan, tapi niat Anda nggak mau bermaksiat itu merupakan amal yang luar biasa. Jangan kecil hati. Nah, jadi, mari kita sambut Ramadan ini Lailatul Qadar dengan hati yang bersih. Jangan punya dengki kepada siapapun, hilangkan semua bentuk permusuhan di hati kita. Udah singkirkan semuanya. Jadi kan hati kita ini ada hati yang bersih, yang siap untuk menampung rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap untuk menampung itu semuanya. Kondisikan hati kita seperti itu. Kondisikan hati kita seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, sayang. Kita mau menyambut Lailatul Qadar tapi hati kita penuh kotoran. Ada sombong, ada dengki dan lain sebagainya. Bersihkan itu semuanya. Enggak usah ada perbuatan, enggak usah ada kedengkian. Dan jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah. Tak pernah ngisi kajian, ada orang yang nanya, Habib, pendosa bisa nggak dapat Lailatul Qadar? Saya bilang, bisa. Jangan ukur rahmat Allah dengan maksiatmu. Rahmat Allah jauh lebih luas. Kamu maksiat, kamu berbuat salah, oke. Kewajibanmu adalah minta maaf. Minta ampun kepada Allah. Tapi jangan sampai maksiatmu membuat kamu akhirnya putus asa dari rahmat Allah dan kamu nggak meminta sama Allah. Ada berbuat maksiat, tobat, minta ampun. Kepleset lagi, tobat, minta ampun. Saya ada doa, ya Rabb, ya Allah. Jadikan saya bisa menghentikan semua kemaksiatan ini, ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semua akan mendapatkan hati yang bersih. Jadi sambut Lailatul Qadar dengan itu ya. Hilangkan permusuhan, itu usaha niat agar kita nggak maksiat di malam hari bulan Ramadan, di siang-siang harinya. Agar kita semua selalu menjadi orang yang dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Perlu ada tanya jawab dan lain sebagainya. Monggo. Bisa diatur. Wah, terima kasih banyak Habib, Masya Allah. Amit. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Sebelum kita sudah ada beberapa pertanyaan.